Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdulillah, salatu wassalaman ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Malam hari ini kita punya sebuah tema yang istimewa ya, dari Bunda Susan nanti akan menyampaikan materi, katanya ada materi yang makjleb dahsyat sekali, yaitu bikin orang jadi kaya ya Bunda. Iya. Anda orang kaya. Menjadi orang kaya, orang kaya. Teman-teman yang sudah masuk Zoom pada malam hari ini, supaya semangat, coba bunda-bunda yang sudah on kamera ya, katakan bareng-bareng yuk, saya orang kaya. Saya orang kaya. Saya orang kaya. Biar energinya berasa bahagianya. Saya orang kaya. Saya orang kaya. Semangat, Semangat. Nah, ya, teman-teman, saya izin mengingatkan ya, sebelum kita memulai materi kita pada malam hari ini, kurang lebih ya 30 hari atau 29 hari ya, kita sebentar lagi insya Allah akan memasuki bulan Ramadan ya. Jadi saya izin mengingatkan untuk teman-teman, mungkin ada hutang puasa, amanah puasa yang belum terbayar, silahkan ditunaikan. Kemudian kami juga izin mengingatkan, kita kembali mengadakan pembelajaran bulan Ramadan insya Allah untuk batch yang ketiga ya. Jadi ada RMR Ramadan batch yang ketiga dengan jurus-jurus yang berbeda, dan insya Allah kami sudah memilihkan judul buat teman-teman semuanya, tapi nanti untuk judulnya lebih ke prakteknya ya. Jadi nanti mungkin ada penerapan dari jurus merawat terumbu karang, cermin ajaib, garis kebenaran, kemudian ada bagaimana supaya kita bisa bahagia tanpa syarat. Untuk apa? Supaya dapat mudah cepat meraih keajaibannya. Insya Allah nanti akan dilaksanakan selama bulan Ramadan, dan durasinya itu nggak main-main, 20 hari full setiap hari pembelajarannya ya. Mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah ikut sudah tahu gitu ya gambarannya bagaimana. Nah, yang belum ikut nanti silahkan mendaftarkan diri kepada Bunda Dina. Jadi untuk investasinya kita bisa, mama belum mudah, belum lapang, nanti bisa nyicil dulu nggak apa-apa, tapi dalam 1 bulan sebelum pelaksanaan riyadhah tersebut dimulai, kita harus sudah lunas, supaya kita tidak kalau ada istilahnya orang yang bilang bahwa kalau pembelajaran itu jangan dihutang, nanti jadi perisai seperti itu. Tapi sebenarnya dari Bunda Arta sendiri pengennya sih teman-teman itu punya semangat. Jadi kami itu intinya sebenarnya ingin memudahkan. Jadi ingin bikin pembelajaran yang powerful, makjleb, murah meriah gitu sebenarnya ya. Jadi sebenarnya Bunda Arta sendiri tidak berharap ke materi ya. Kalau mau dibikin materi yang istilahnya investasi belajar yang lebih banyak, sebenarnya bisa gitu ya. Sebenarnya bisa. Cuma kita di sini melatih ilmu itu istilahnya bukan untuk diperjualbelikan satu. Nah, kenapa ada investasi berbayarnya? Untuk melatih otot sedekah gitu. Melatih otot sedekah dan melatih otot memuliakan dan membahagiakan orang lain. Makanya kenapa pembelajaran RFFLOP ini ada investasinya gitu teman-teman ya. Kalau mungkin Bunda Arta mau seperti yang lain pembelajaran di luar sana ya, mohon maaf, untuk riyadohnya aja ada yang menerapkan tarif gitu ya, tarif sampai 2 juta rupiah. Ada juga itu pun hanya 40 hari teman-teman ya. Ada yang 900.000 ya, itu pun hanya berapa minggu gitu ya durasinya Bunda Susan, yang 900.000 itu 3 bulan. Ada yang 400.000 tapi durasinya itu sama 40 hari, bervariasi ya. Nah, di RFFLOP itu paling sangat murah sekali. Iya, 100.000 1 bulan teman-teman. Ya enggak? 100.000 1 bulan rata-rata ya. Mungkin ada yang dilebihkan ya, alhamdulillah. Kami sih selalu senantiasa bersyukur aja, apapun yang kami terima insya Allah itu yang terbaik dari Allah. Jadi kami ini hanya ingin menjembatani ya, memfasilitasi teman-teman itu bahwa belajar itu istilahnya kalau belajar itu
nggak harus mahal gitu ya, masuk ke ruangan apa namanya privat gitu, les privat itu tidak harus mahal gitu ya, istilahnya kita semuanya bisa terjangkau ya. Intinya teman-teman punya semangat, punya giroh ya untuk memperbaiki diri, itu saja sudah menjadi hal keajaiban buat kami semuanya gitu ya. Sebagai seorang CTMR, memang niat kami adalah bisa memfasilitasi, memuliakan dan membahagiakan teman-teman semuanya supaya kenal MR lebih dekat lagi, seperti itu ya teman-teman yang dirahmati Allah. Kemudian ya ada yang berbeda dari RR Ramadan kita batch yang ketiga ini. Karena nanti insya Allah bukan hanya 20 hari belajarnya, tetapi insya Allah ada bimbingan 10 hari terakhir alias iktikaf ya. Jadi bagaimana tata cara beriktikaf, bagaimana cara iktikafnya perempuan, bagaimana iktikafnya laki-laki. Nanti Bunda Susan akan membimbing beriadah bareng-bareng, dan termasuk bacaan-bacaan apa yang harus kita amalkan selama kita iktikaf di bulan Ramadan ya. Dan kemudian di RMR ini saya juga akan mempersembahkan buku e-book yang istimewa, bukan e-book untuk mencentang-centang atau daily checklist kegiatan kayak KBR, buku kegiatan bulan Ramadan ya, seperti anak-anak sekolah ya. Memang itu penting, tapi nanti kami akan memberikan sebuah buku yang powerful, bisa teman-teman cetak, bisa teman-teman baca, karena ini adalah ringkasan dari ya RFF LOP. Judul-judul pilihan yang kelihatannya teman-teman ini antusias, rame banget gitu ya. Di antaranya saya spill, boleh nggak Bunda Susan? Boleh, ya, silakan. Oke, saya spill ya. Nanti ada judul bagaimana jurus ya, kan kemarin sudah dibahas Bunda Susan, 4 alarm tanda rumah tangga dalam bahaya. Tapi nanti kita akan rubah judulnya menjadi 5 LOP ya, cara powerful supaya rumah tangga tetap harmonis dengan pasangannya. Aduh, apa itu ya? Kaget saya. Iya, Masya Allah, luar biasa. Ya, mau nggak teman-teman dapat buku ringkasan RFF LOP supaya memandu amalan prakteknya nanti selepas Ramadan, atau mungkin mau dijalankan saat Ramadan gitu ya. Kan mungkin teman-teman ada yang nggak sempat nyimak YouTube-nya. Aduh, tadi bacaannya apa Bunda? Terus kemudian mau buka YouTube-nya lagi. Iya, nanti saya buka. Nanti saya buka. Tapi akhirnya jadi tidak ingat ya mau buka YouTube. Coba ya, saya mau tanya dari sudah 30 orang yang hadir di sini, apakah setiap pembelajaran YouTube yang di-share Bunda Susan ya minggu kemarin selalu ditonton? Ada nggak yang rutin tonton terus? Ayo jujur nggak tuh, siapa yang jarang nonton? Katakan saya. Ada nggak rutin nonton? Aduh, dibisikin ya Bunda, terima nih. Bisik-bisik aja Bunda, jangan kayak gitu, malu. Apa-apa ya, yang penting ya, makanya saat Zoom online-nya itu harus hadir supaya apa, energi ajaibnya itu langsung ya, tetap maya ya, energinya langsung dapat. Siaran langsung itu berarti energinya langsung terpapar, daripada kita siaran tunda lewat rekaman aja. Karena apa, nanti ada malesnya, ada magernya, nggak dibuka lagi bukunya ya, nanti akhirnya nggak lulus ajaibnya gitu kan. Nah, kalau mau lulus ajaibnya ya sungguh-sungguh gitu, praktekkan kan. Berkali-kali dibilang ayo nge-zoom, buka kamera, ikuti dari awal sampai akhir gitu, supaya apa, lebih cepat ajaib. Tapi ya ini yang kita amati bareng-bareng, nggak di teman-teman RFF LOP aja, memang energinya sudah seperti itu, entah itu sunatullah atau bagaimana. Kalau sudah ajaib, rata-rata kita turun gitu, kayak udah merasa zona nyaman. Aku ajaib, tahu jurus-jurusnya kayak gini, nanti ntar kalau aku butuh baru aku praktekkan lagi. Jangan seperti itu ya Bu ya, jangan. Ya, kalau mau ajaib itu harus konsisten gitu ya. Jadi di antara teman-temannya sudah hadir di awal waktu di sini ya, insya Allah kita doakan semuanya adalah sebagai hamba Allah, hamba magnet rezeki ya. Ya Bunda kesayangan Allah yang cepat ajaib dan terus-menerus mengistiqomahkan untuk selalu belajar ya, dirutinkan ngasih makanan hati 1 pekan sekali, seperti itu. Oke, siap ya teman-teman, kita mulai saja pembelajaran kita pada malam hari ini. Kita panggilkan dengan gegap gempita, dengan suara yang meriah. Susan Arkanisha, beri tepuk tangannya. Ya, terima kasih Bunda Pita dan sahabat ajaib semua. Pada malam hari ini seluruhnya wajib untuk semangat ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, ada Ayah Ahmad, Ayah Asari, ada juga Bunda Suwaibah, dan banyak sekali ya yang saya belum bisa sempat baca satu-satu. Saya ucapkan selamat datang seluruhnya, kita semuanya untuk booster energi baik malam hari ini. Kalau tidak kita sempatkan seperti ini, mau siapa lagi yang akan mengupayakan energi baik di dalam diri kita, Bapak Ibu? Kita sadari seperti itu, ya. Kalau bukan sekarang, mau kapan lagi, gitu ya. Karena kalau ditunda-tunda, itu justru kita sendiri yang tidak untung, gitu ya. Nah, kita ucapkan Bismillah, ya, kita memulakan pembelajaran kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan kita belajar ilmu menjadi orang kaya. Kayanya kaya hati dulu, karena ada buka perisai dari keluarga kita, dari persoalan keluarga barangkali ada, gitu ya. Sekian tahun menikah, sekian tahun berumah tangga, tapi tetap masih ada mungkin kecurigaan, mungkin ada kata-kata yang masih menyayat hati, gitu ya, ada yang melukai perasaan. Nah, ini untuk kita nanti bisa praktekkan kembali jurus-jurus magnet rezekinya sambil mengingat, ya, apa saja sih yang perlu untuk kita lakukan. Jurus-jurus magnet rezeki bisa dijalankan di persoalan-persoalan rumah tangga. Nah, yang sudah ajaib jangan untuk zona nyaman, karena syaiton, gitu ya. Jadi kan ada energi negatif yang di sekeliling kita itu sewaktu-waktu bisa menggoda kembali, sewaktu-waktu itu akan membisikkan, ya, hal-hal yang tidak baik kembali untuk naik garis kebenarannya, gitu ya. Kemudian juga untuk muncul ada rumput-rumput ilalangnya. Nah, itu yang menyebabkan ada spiritual matter menjadi minus, gitu ya. Dan ini menyebabkan tidak bahagia di keluarga, gitu ya. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah, salawat serta salam selalu kita curahkan kepada beliau. Semoga kita kelak termasuk golongan yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah atas izin dari Allah. Allahumma amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Anda adalah orang kaya. Amin. Ketika uang masuk lebih besar, ya, dari pengeluaran. Nah, ini yang kita inginkan, betul apa tidak, Bapak Ibu? Ya, kita inginkan hal seperti itu adanya, ya. Pada saat uang masuk lebih besar, ya, dari pengeluaran, coba kira-kira persoalan dalam keuangan ada enggak, Bunda Dina? Kalau uang masuk lebih besar, enggak ada, ya. Jadi enggak ada persoalan, bener enggak? Nah, inilah kekayaan, ya, diantaranya salah satunya, ya, faktor kekayaan finansial kita, ya, kekayaan yang berlimpah, yang ternyata faktor utamanya penentu dari kita bisa berlimpah itu ternyata dari harmonisasi keluarga. Maka perlu kita perjuangkan nih Bapak Ibu, terumbu karang kita itu seperti apa, perlu kita perjuangkan. Nah, saat Bapak Ibu bekerja, saat sahabat surga bekerja dan beraktivitas, jadikanlah keluarga itu prioritas utama. Jadi pada saat kita sudah asik dalam bekerja, jangan kemudian energi kita maksimalnya ke sana, tidak ada perhatian ke keluarga, ya. Jadi pastikan keluarga itu adalah menjadikan ada prioritas utama. Jangan sampai saat Bapak Ibu punya kesuksesan di dalam pekerjaan, Bapak Ibu sukses, ya, di dalam aktivitasnya, gitu ya, di dalam keuangannya, tetapi ternyata hubungan dengan pasangan menjadi tidak baik. Pada saat Bapak Ibu sahabat ajaib di sini uangnya banyak, ya, tetapi anak tidak diperhatikan, kecanduan gadget, ya, kemudian tidak menghormati orang tua, tidak mau menerima nasihat baik. Nah, nanti yang terjadi tidak ajaib lagi. Ini yang perlu kita waspadai, gitu ya, teman-teman semua. Nah, kebahagiaan rumah tangga yang luar biasa bisa kita rasakan saat kita bisa ibadah bersama, ya, saat kita bisa ibadah bersama-sama, baca Al-Quran bersama-sama, ya, kemudian kita juga bisa sholat, ya, sholat bareng, ya, kemudian bisa taklim bareng, tidak sibuk dengan gadgetnya setiap hari. Makanya nih memang ada benda, ya, yang benda sangat kecil, gitu ya, tidak kecil banget, enggak, ya, di telapak tangan yang sangat menyita perhatian kita. Nah, coba cek
pada saat Bapak Ibu ada di rumah makan, ya, kemudian makan bareng nih, ada aja ya yang mungkin ibunya, mungkin anaknya gitu ya, malah buka HP gitu kan, kemudian malah scroll asik di sana gitu ya. Makanya di negara Australia itu ya diterapkan, ya di bawah 16 tahun itu ada larangan untuk memegang HP, memegang gadget, karena dampaknya itu sangat parah teman-teman ya. Dampaknya sangat tidak baik, menyebabkan dari orang tua menjadi lalai. Kemudian anak-anak apalagi gitu ya. Awalnya mungkin orang tua pengennya, wah nggak usah ribet nih gitu ya, udah dikasih HP aja gitu kan. Nah, di sana ada rasa kurang sabar menghadapi anak, kemudian dikasih ada mainan gitu ya. Agar apa? Nggak berisik lah, mungkin juga biar tenang gitu kan, nggak kesana kemari, dikasihlah ada gadget. Tetapi ternyata itu menyebabkan ada persoalan-persoalan setelahnya gitu ya. Inilah memang dari perkembangan situasi, perkembangan zaman yang memang luar biasa, tetapi ada sisi lain yang tidak baik ya. Makanya kita harus menyikapinya, perbanyak ilmu gitu ya, perbanyak iman kita, pertebal iman kita ya. Nah, kita bisa untuk bisa utamakan keluarga kita, perhatian kita, apalagi mungkin di keluarga kita ada orang tua, itu juga menjadi bagian perjuangan kita. Bapak Ibu yang masih ada orang tua, bersyukurlah ya, seperti halnya Bunda Dina. Udah azamkan aja Bunda Dina untuk bisa memelihara orang tua gitu ya, bisa menyayangi orang tua, bisa untuk melayani dengan sepenuh hati mumpung masih ada. Kalau sudah tidak ada, nanti yang terjadi malah bisa menangis gitu ya, saya belum sempat untuk berbakti lebih banyak dan lain-lain gitu ya. Nah, dari persoalan-persoalan rumah tangga ya, kadang tidak sempat tertanyakan gitu ya, tidak sempat tanya gitu. Mungkin juga ada, wah tidak enak ya saya tanya ini, tanya itu, kok saya tanya terus gitu ya. Makanya ini saya rangkum ya, ada ya di offline itu ya yang ada tanya gitu ya. Dan ini saya rangkum mungkin menjadikan dari Bapak Ibu bisa belajar ya. Aneka persoalan ada di rumah tangga. Nah, ini termasuknya adalah kita belajar kembali buka perisai gitu ya, belajar kembali buka perisai, kemudian kita turun garis kebenaran. Nah, prakteknya ada di rumah tangga gitu ya. Ada yang bertanya demikian, saya sudah berusaha Bunda ya, saya sudah berusaha untuk belajar, saya sudah bersyukur gitu ya, kemudian berpikir positif ya, tetapi sayangnya pasangan hidup ya, mungkin di sini ya bisa suaminya, bisa juga istrinya belum selaras, berpikirnya masih negatif ya, masih belum positif. Apakah ini berpengaruh ya di dalam rezeki finansial menjadi sedikit, dan bagaimana cara menyadarkannya agar suami atau istri ya, pasangan hidup tersebut bisa berpikir positif ya. Nah, saya jawab ya, tentunya sangat berpengaruh ya, ada di rezeki finansial. Oke, misalnya perolehannya memang sedikit. Nah, itu memang menjadi banyak sekali pengeluaran gitu ya, banyak sekali pengeluaran karena hati yang tidak tenang ya, menyebabkan ingin beli ini, ingin beli itu. Harapannya apa dengan beli barang-barang tersebut menjadi bahagia? Ternyata tidak, fata morgana. Nah, ada sisi lain ya, bisa jadi uangnya tetap ada gitu, tetapi keberkahan menjadi berkurang ya, lama-lama juga nanti akan kayak menguap ya rezeki itu karena rasa yang tidak bahagia di dalam hati itu. Nah, pada saat ada tumbukan ya teman-teman semua ya, Bapak Ibu semua, bukannya kita menyalahkan pihak luar. Nih, pada waktu ada suami atau istri ya bertanya, saya sudah positif Bunda, saya sudah berusaha bersyukur gitu ya, tetapi pasangan saya belum bisa dibenahin ya, belum bisa berpikir positif gitu ya, belum bisa selaras. Nah, di sini kita untuk bisa berpikir ya, pada saat ada tumbukan ya, kita untuk selalu mengatakan mau keren, kemudian turun garis kebenaran, dan kemudian untuk bisa membenahin diri, bukan membenahin apa yang di luar diri kita. Yang dibenahin lebih awal adalah diri kita gitu ya, kita istighfar, kita sholat tobat gitu ya, kemudian hadirkan cermin ajaib yang sering saya sampaikan. Nah, nanti misalnya Bapak Ibu ingin bertanya cermin ajaibnya bagaimana Bunda, kemudian istighfar turun garis kebenaran seperti apa gitu ya, nanti bisa saya jelaskan. Misalnya ada yang bertanya demikian ya, karena ini sering ya penjelasannya saya sampaikan, mungkin ada yang baru ya dari YouTube gabung, belum tahu ada jurus turun garis kebenaran seperti apa, cermin ajaib seperti apa, nanti bisa diulas saat ada tanya jawab ya. Nah,
Selanjutnya adalah kita sibukkan diri untuk bisa memperbaiki diri. Ya, kita untuk banyak muhasabah. Ya, kemudian pada saat kita belajar magnet rezeki, belajar jurus-jurus magnet rezeki, kita jangan berharap di awalnya mau mengubah orang lain, itu bukan. Tetapi yang mau kita rubah adalah diri kita sendiri, ya. Pada saat ada persoalan, yang dirubah adalah diri kita. Karena apa? Agar layarnya menjadi baik, ya, karena hukum proyeksi, ya, yang ada di magnet rezeki. Pada saat kita sudah baik, maka nanti laptopnya kan baik, ya. Kemudian memancar ada di proyektor, memancar ada di layar menjadi baik, gitu ya. Pada saat ada persoalan, ya, kadang kan kita inginnya baik, ya. Yang terjadi mengatakan kepada A, mengatakan kepada B, mengatakan kepada C, gitu ya. Ini timingnya tidak tepat, Bapak Ibu, ya. Makanya hati-hati untuk jangan berbicara atau menyampaikan persoalan-persoalan itu ke banyak orang. Yang terjadi nanti justru memanggil ada persoalan yang lain berdatangan, ya, problem yang lain justru berdatangan. Contohnya, misalnya seperti apa? Contohnya saat ada pasangan hidup yang belum selaras, ya, ada persoalan di situ, mungkin ada perkataan yang tidak nyaman, gitu kan. Kemudian yang dibahas kesalahannya, dibahas ada ketidaktepatannya, disampaikan, diomongin terus, ya. Mungkin juga terjadi ada ini, ya, ngomel gitu, ya, mengatakan ada hal-hal yang tidak tepat tadi, dipikirkan terus-menerus, kepikiran. Nah, persoalan itu bukannya menjadi mengecil, Bapak Ibu, saat kita memikirkan persoalannya, ya, teman-teman semua ini bisa kita cermati, ya. Pada saat ada persoalan, kita jangan pikirkan persoalannya, gitu, karena akan menjadi membesar, gitu kan. Yang kita pikirkan apa? Goalnya apa nih? Goalnya kan harmonis, ya, pada saat ada persoalan di rumah tangga, kemudian perbanyak untuk muhasabah, ya, jangan untuk disampaikan, untuk diomongin terus, ya, dipikirkan selalu. Nah, maka seperti halnya tumbuhan, gitu ya, tumbuhan persoalan tadi karena dipupuk, ya, diomongin terus itu bagikan dipupuk, disiram, gitu ya. Itu tidak menjadi hilang, justru malah menjadi membesar, gitu ya. Nah, bagaimanakah solusinya? Solusinya yaitu kita sibukkan untuk memperbaiki diri. Pada saat persoalan itu belum juga ada titik temunya, teman-teman semua, sahabat ajaib semua, untuk bisa diupayakan dengan sholat taubat, ya. Nah, ini setoknya. Yang sudah pernah mengikuti THMR, ya, untuk bisa dirutinkan selalu niat dari sholat taubat ini, ya. Jadi sebelum niat, ya, mohon maaf, ya. Jadi ada self-talk sebelum niat. Nah, teman-teman bisa untuk membacanya ini, ya. Ya Allah, aku pernah berbuat salah. Nah, pada siapa, gitu ya. Terutama pada saat kita bersama keluarga, ya, bersama suami, anak-anak, tentunya yang potensi menimbulkan banyak persoalan adalah dengan keluarga itu tadi. Maka kita persering untuk sholat tobat di sini, gitu ya. Tetapi Bapak Ibu yang mungkin persoalannya ada dengan teman, mungkin ada juga dengan tetangga, dengan sahabat, juga bisa, ya, memakai dengan ini, ya, self-talknya. Malam ini aku ingin menyelesaikannya dengan sholat tobat yang kulakukan dengan sungguh-sungguh, ya. Maafkanlah diriku dan dirinya dengan maaf yang engkau berikan, maka jadikanlah harusnya dia memaafkanku. Nah, ini untuk teman-teman yang mungkin belum mengikuti THMR, ya, tetapi pada saat saya sampaikan ada self-talk ini bukan berarti teman-teman, wah, saya udah cukup nih, ndak ikut THMR, ndak, ya. Silakan sahabat semua di sini bisa mengikuti THMR di daerahnya masing-masing, ya. Apabila nanti di Februari, ya, insya Allah di tanggal 9 diadakan, ya, untuk biar lebih lengkapnya, ya, bagaimana bisa menjaga terumbu karang keluarga dengan ada sholat taubat ini, gitu ya, lebih lengkapnya. Ini sepil aja, ya, teman-teman semua, ya. Nah, kenapa kita perlu memperbaiki diri, ya? Padahal mungkin di dalam logikanya, gitu ya, persoalan itu bisa jadi, wah, enggak salah saya nih, salah dia, gitu kan, salah pasangan hidup saya, salah suami atau salah istri, gitu ya. Tetapi Allah sampaikan ada di surat An-Nisa, ya, di ayat 79, Bismillahirrahmanirrahim. Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Nah, apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja
bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kalau ada kebaikan itu dari Allah. Tetapi saat ada persoalan itu sebenarnya adalah dari diri kita sendiri, teman-teman. Makanya kita perlu untuk memperbaiki diri. Jadi kita sibukkan memperbaiki diri. Bisa jadi pada saat kita proses memperbaiki diri itu ada, tiba-tiba nanti ada situasi yang menjadi lebih membaik karena terpancarnya dari vibrasi teman-teman semua, ya. Kemudian mengena nih kepada suami, ya kepada istri, tiba-tiba ya scroll, ya ada di media sosial, ya di sana ketemu dengan ada nasihat-nasihat keluarga, ya atau menyimak, ya ada di YouTube Sayap Keajaiban gitu kan, ketemu di sana ada materi-materi dari Magnet Rezeki. Kemudian proses dari menyimak tadi tentunya kan masuk ya ke dalam pikirannya, pikiran sadar menuju ke bawah sadar gitu ya, tiba-tiba berproses menjadi lebih baik lagi, dan di sanalah ada titik temu, ya. Nah, inilah teman-teman ya, Allah itu mempunyai ada 1001 cara ya untuk bisa menyadarkan pasangan hidup kita. Jadi jangan khawatir teman-teman apabila ada yang belum selaras. Kita nanti pada saat sudah memperbaiki itu Allah akan memperbaiki diri, ya Allah akan menolong kita. Maka yakin saja ketika kita mulai membaik, sekitaran kita tentu akan menjadi membaik pula, ya. Dan ini memang awalnya tidak mudah, ya, karena mungkin bagi sekian orang, ya, ada yang mengatakan di Insan Mulia juga, iya, pada saat ada Bunda ini suami saya seperti ini seperti itu, saya bilang coba Bunda yang memperbaiki diri dulu. Masa sih saya gitu kan, ini kan yang salah sama Bunda gitu kan. Nah, pada saat mulai memperbaiki diri dan kemudian terus untuk belajar di setiap Selasa gitu ya, awalnya mengatakan gitu kan, masa sih enggak diomongin kok membaik gitu, Bunda yang memperbaiki diri dulu gitu kan. Tetapi pada saat mengikuti ya nasihat-nasihat yang saya sampaikan, kemudian juga ada riadohnya dikerjakan, ada dari praktek Magnet Rezekinya juga dilakukan gitu ya, ternyata alhamdulillah Bunda, saya bahagia gitu ya. Kemarin saja gitu, saya senang sekali Bunda, ternyata memang benar ya, pada saat saya memperbaiki diri dan kemudian orang-orang di sekeliling itu mengikuti, ada memperbaiki diri pula gitu ya. Dan testimoni ini banyak sekali ya terjadi ada di sekitaran kita atau bahkan diri kita sendiri gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua ada ya, bagaimana dengan pasangan yang terlalu cerewet gitu ya, ini mungkin istrinya, ada juga ya yang suami juga cerewet ada ya, kemudian anaknya tidak mudah diatur. Nah, apakah bisa untuk belajar Magnet Rezeki? Bagaimana untuk berlatihnya? Apakah saya bisa fokus? Tentunya bisa jawabannya ya, justru di sanalah ujian ada ya, pada saat ada ujian, ada persoalan nih, kemudian ada ramuannya, ada jurus-jurus MR-nya yang dikerjakan. Nah, nanti Bapak Ibu akan ada solusi ya, misalnya apa nih, dikondisikan ya saat mau afirmasi, mau LOP gitu ya, ya masuk kamar dulu gitu ya, kemudian nanti dikasih tahu bisa gitu kan ya, dan kemudian minta izin gitu ya untuk saya mau zikir dulu, mau ada baca Al-Quran dulu, bisa seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk bisa dikondisikan. Kemudian yang kedua adalah jalin komunikasi baik dengan anak. Pada saat sudah ada LOP gitu ya, sudah ada proyeksi baik, otomatis nanti otak kita itu kayak memberikan ada solusi seperti itu, kayak memberikan petunjuk gitu ya. Dan ada komunikasi baik dengan pasangan hidup ya, dengan anak, yang ngobrolnya juga nyaman gitu kan. Jadi nanti dengan sendirinya kita akan mengurangi ada kegiatan dengan gadget dan asik ya, asik dengan bisa komunikasi dengan keluarga. Jadi dunia kita itu bisa lebih ini ya, lebih harmonis lagi ya di dalam keluarga, tidak asik dengan dunia sendiri ya, tetapi nyaman ya bersama keluarga, dan di sanalah nanti akan ada kesuksesan ya, ada kemudahan-kemudahan yang bisa diraih dari Bapak Ibu semua gitu ya. Nah, saya lanjutkan teman-teman. Nah, sebagai orang tua kita sempatkan nih Bapak Ibu ya untuk bisa banyak perhatian ke anak. Ya contohnya apa nih? Makan bersama gitu ya. Kemudian ada duduk di teras yang ada kolam ikannya sambil cerita ya, ada di itu dekat kolam yang ada ikan hiasnya gitu kan, sambil
cerita, mungkin komunikasi di ruangan santai ya. Kemudian apalagi nih ya, mendongeng untuk anak menjelang tidur gitu ya, untuk memberikan cerita-cerita positif ya, termasuk ke bawah sadar, dan memberikan ada nasihat-nasihat atau sugesti-sugesti yang positif untuk anak gitu ya. Untuk apa? Anak nanti biar tidak rewel gitu ya, dan kemudian suami juga menjadi membaik karena kita sendiri juga sudah berproses ya menuju ke yang lebih baik ya. Jadi pada saat ada persoalan, bukan dari pihak luar yang berubah, tapi diri kitanya ya. Yang pertama adalah praktekkan jurus-jurus MR-nya ya, dari LOP, dari turun garis kebenaran, dan buka perisai dan lain-lain ya. Kemudian wilayah nyatanya yaitu diperbaiki komunikasinya gitu ya, komunikasinya untuk lebih baik lagi. Nah, ketika teman-teman sudah terjalin komunikasi yang baik, nanti akan menimbulkan ya, akan memunculkan peristiwa-peristiwa yang ajaib teman-teman ya. Tetapi ketika komunikasinya itu kurang baik ya, nanti akan ada banyak persoalan ya. Contohnya mungkin perselingkuhan ya, kemudian ada pinjol gitu, ada juga judi online gitu ya, karena ini kurang komunikasi ya dengan pasangan hidup, dengan keluarga gitu kan. Jadi tidak ada kenyamanan yang akhirnya jalannya adalah tidak baik gitu ya. Nah, hati-hatinya kita apabila tidak sinkron ya komunikasinya dengan anak ya, kemudian juga jarang komunikasi dengan keluarga, nanti dampaknya itu anak-anak bisa salah pergaulan ya, pelariannya hal-hal yang tidak baik ya. Contoh misalnya minum, merokok ya, naudzubillah ya teman-teman semua ya. Kemudian apalagi nih, maaf ya, tidak pulang nih menjadi anak pang gitu kan. Nah, tetapi bila orang tua lancar komunikasinya dengan keluarga gitu ya, pasangan suami istri dengan anak itu harmonis ya, nanti akan menjadi hangat dan ajaib gitu ya. Kemudian yang ketiga, kalau pasangan toksik, apa yang harus dilakukan? Terutama pada saat pasangan belum bisa bersama-sama ya praktek ilmu magnet rezeki ya, kita ucapkan "wow keren" gitu ya. Kita ucapkan di sana untuk "wow keren" di dalam hati mungkin ya. Kalau misalnya sudah terbiasa mengucapkan "wow keren" itu di keluarga, sampaikan gitu sambil tersenyum ya. Biasakan berbicara dengan nada yang bahagia, dengan syukur ya, membicarakan hal-hal yang baik gitu ya. Mungkin sebelumnya kenapa ya kok toksik gitu ya, mungkin bisa jadi ada budaya mengeluh yang sudah berpuluh-puluh tahun tanpa sadar. Mungkin dari sebelum menikah ya, kemudian awal-awal menikah seperti itu teman-teman. Makanya ada energi yang tidak baik di dalam diri pasangan, yang mungkin juga ada di dalam diri kita gitu kan. Nah, pada saat ada pasangan atau keluarga yang mengeluh ya, teman-teman untuk bisa alihkan ya, alihkan kegiatan yang lain. Contoh misalnya mengangkat telepon gitu ya, atau mengambil ada aktivitas yang lain. Jangan untuk mengikuti ada keluhan tadi ya, karena pada saat mengiyakan keluhannya itu nanti toksiknya akan bisa menjalar gitu ya, akan bisa menarik toksik yang lain gitu kan, dan peristiwanya semakin tidak nyaman. Jadi yang paling aman adalah jangan didengarkan. Dengan ada "wow keren" tadi kemudian dialihkan, nanti lama-kelamaan ya, berjalannya waktu, akhirnya dalam keluarga itu atau suami istri ya, pasangan kita itu nanti akan paham peta kita gitu ya. Peta kita itu dipahami, dan juga akhirnya keluarga kita tuh paham ya, ternyata oh iya ya, ternyata ibu enggak suka mengeluh gitu kan. Kemudian ayah juga iya, senangnya apa nih, bersyukur ya. Lama-kelamaan nanti energi seperti itu enggak ada Bapak Ibu ya, mungkin ada tapi kemudian bisa dinetralkan dengan segera. Pada saat banyak bersyukur, hati menjadi tenang dan damai, rezeki otomatis membaik nih teman-teman semua ya. Jadi untuk kita praktekkan ya, praktekkan jurus-jurus yang ada di magnet rezeki, maka nanti keajaiban itu akan mudah terjadi, dan itu memang petanya itu bisa untuk dijalankan ya. Jadi Bapak Ibu bisa nanti memahami, oh iya ya, kalau saya ada persoalan ini, saya berarti harus melakukan seperti ini, seperti itu, dan petanya nanti akan menjadi bisa seperti dihafalkan gitu, kayak udah hafal dengan sendirinya gitu ya, karena sudah banyak yang mengalami seperti ini ya. Insya Allah keluarga dari Bapak Ibu ya dalam kondisi yang harmonis ya. Bismillah ya, ini untuk mengulas dari materi-materi yang sudah kita pelajari kemarin. Ada peserta yang baru juga perlu ya untuk belajar kembali di sini gitu ya, untuk mempelajari gitu kan, karena
biar dapat juga ya materi-materi dari terumbu karang keluarga gitu ya. Nah, kemudian ada yang mengalami kepahitan teman-teman ya, ada yang mengalami takut ya, karena dulu pernah mendapatkan ada perlakuan kasar dari orang tuanya, berarti ini ada sariawan hati ya, ada jeruk nipis gitu ya, mendapatkan perkataan kasar dari orang tuanya, dulu pernah dipukul ya, memakai raket sampai raketnya patah dan dilempar gitu ya. Kejadian itu sekitar ada di usia 3 sampai 4 tahun ya. Peristiwanya kan bersambung ya. Kadang seperti itu kalau tidak memperbaiki diri kan kayak ini ya, terjadi lagi gitu ya. Jadi pada waktu kelas 3 sampai kelas 4 ya, itu ada peristiwa yang tidak nyaman. Nah, tiap hari itu seperti dimarahin, ada hal-hal sepele. Nah, pada saat Bapak Ibu ada mengalami seperti ini dan terngiang-ngiang, tolong untuk dirilis aja. Ya, kalau kita mau ajaib ya, ayo untuk di RFF teman-teman. Ya, untuk dirilis, dilupakan dan dimaafkan. Karena kalau masih ada di dalam benak kita, masih ada di kuantum kita gambaran-gambaran peristiwa yang kasar dari orang tua kita, itu nanti menjadi berisik. Nah, prinsipnya bagaimana nih Bapak Ibu? Kita harus tahu, orang yang bahagia itu sebenarnya tidak menyakiti orang lain, apalagi keluarga sendiri gitu ya. Nah, mungkin ayah kita dulu pernah ayah kita sering melukai ya, dulu sering melukai kita gitu ya. Berarti ayah pada saat itu masih tidak bahagia gitu ya, mungkin dia masih stres karena keadaan ekonomi gitu ya. Nah, mungkin masa kecilnya juga diperlakukan seperti itu, sehingga belum berdamai dengan orang tua, belum berdamai dengan keadaan ya saat itu, atau mungkin belum berdamai dengan simbahnya gitu kan, dan kemudian menurun gitu ya, menurun perlakuan itu terjadi pada diri kita, maka kita harus maafkan saat kita mau ajaib gitu ya, sehingga pada waktu kita mendidik anak gitu ya, nanti akan menjadi lebih baik. Saat itu orang tua kita nggak tahu gitu ya, pada waktu mendidik kita kan nggak tahu kalau ternyata itu nggak baik gitu ya. Kalau misalnya ada yang tidak tepat pada diri kita, taunya ya kita kemudian dimarahin, dibentak-bentak, bahkan ada yang diikat ya. Alhamdulillah ya teman-teman, jangan sampai ya, karena itu menjadi kepahitan pada anak-anak kita ya. Kalau kita lakukan pada anak-anak kita ya, mungkin kan ada ini ya, anak kita yang laki-laki ya, tidak solehnya luar biasa, bandel gitu ya, kemudian diikat ya, jangan sampai seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, pada saat itu mungkin orang tua kita kalau melakukan itu pada diri kita, itu bisa jadi karena belum dapat parenting yang baik. Kita harus maklumi, kita harus memahami ayah saat itu masih tidak bahagia ya, dan kemudian kita bisa ada dialog di dalam diri, kasihan ya ayah, mungkin ayah belum memaafkan simbah gitu kan, mungkin ayah sedang ada dalam keadaan ekonomi yang memang menekan gitu ya, ndak baik gitu kan, kemudian ada pinjaman yang belum terbayar, mungkin kan ada juga yang menagih dan lain-lain ya, persoalannya kan banyak kompleks ya, mungkin masih ada persoalan dengan teman kerjanya, dengan teman bisnisnya, sehingga kemudian dia mudah marah-marah seperti itu ya. Nah, caranya untuk bisa memaklumi, memahami kita dan melupakan, yaitu melupakan peristiwa itu, kita harus bisa memisahkan antara sifat dan orangnya gitu ya. Jadi kita ya mungkin masih ini nih, wah saya tidak nyaman nih dengan sifatnya gitu ya, tetapi kita tidak boleh untuk membenci ayah kita gitu ya, karena pada saat ayah kita itu bahagia, itu ayah kita itu tidak mungkin memukul anaknya ya, tidak mungkin berbuat yang tidak baik kepada ayahnya. Jadi itu kita tanamkan ke dalam diri kita agar kita mudah memaafkan. Ada yang bertanya, apakah mencatat pengeluaran rumah tangga itu baik atau tidak? Nah, ini mungkin ya banyak yang mencatat ya, tetapi secara penelitian gitu ya, ini kan saya juga dari guru-guru saya gitu ya, dari guru NLP ya, kemudian CHT gitu ya, ternyata pada saat mencatat pengeluaran ini termasuknya jebakan teman-teman. Ada yang bertanya seperti ini, apakah mencatat pengeluaran rumah tangga itu baik atau tidak gitu ya, apakah dengan mencatat pengeluaran rezeki menjadi membaik ya, dan apakah menjadi jauh lebih baik? Nah, kalau saya pribadi nih Bapak Ibu, ini termasuknya adalah jebakan. Jebakan ada di bawah sadar ya.
pada saat mencatat pengeluaran, fokus kita adalah pada pengeluaran. Nanti Bapak Ibu bisa ini aja ya, bisa praktek ya, karena ini memang harus mengalami gitu ya. Kalau saya mengalami gitu ya, oh iya ya, ternyata pada saat saya mencatat meneliti gitu kan ya pengeluaran, fokus kita kayak menarik pengeluaran demi pengeluaran berikutnya gitu ya, tidak menjadi kreatif gitu ya. Penjelasannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau fokusnya kepada pengeluaran ya, maka kita sedang menarik uang untuk terus-menerus keluar. Ini ya, jadi hukum proyeksi kan seperti itu. Pada saat kita melihat pengeluaran kan, waduh, seperti itu ya. Seperti ada keluhan dari dalam gitu ya. Nah, di sini bukan menarik kemudahan, tetapi adalah sebaliknya, menarik ke tidak mudahan. Pikiran menjadi tidak luas, yang menyebabkan kreatif menjadi seperti ini ya, ada perisainya gitu, seperti terhalang gitu ya. Pikirannya tidak luas, kreatif menjadi seperti terhalang, terpenjara. Yang terjadi adalah terpenjara teman-teman ya, menjadi terpenjara, tidak lancar gitu ya. Ini cahayanya ya yang ada di dalam pikiran kita. Nah, dulu saya pernah dalam kondisi merapikan pengeluaran, karena kan saya berusaha di sini kan ini ya, apa namanya, merintis perusahaan gitu ya, merintis perusahaan, merapikan pengeluaran gitu ya, yang untuk kebutuhan sehari-hari ya, kemudian untuk ini ya, gajian karyawan, untuk keperluan dari perusahaan gitu kan. Saya tulis dengan apa namanya, teliti gitu ya tiap hari gitu kan. Nah, kemudian sampai saya amplop tuh ya, dari yang minggu pertama, minggu kedua gitu kan, minggu ketiga gitu. Sampai beli amplop banyak gitu ya, untuk BBM-nya, untuk beli berasnya gitu ya, dulu di awal tahun 90-an ya. Kemudian membayar listrik gitu. Ternyata menjadi tidak kaya-kaya juga nih teman-teman ya, tidak kaya-kaya juga gitu ya. Nah, ketika mencatat pengeluaran, jebakannya ternyata di pikiran kita adalah berhemat. Nah, saat fokus kita berhemat nih teman-teman ya, artinya prasangka bahwa rezeki saya seolah-olah ya hanya itu gitu. Jadi tidak ada rezeki lain. Di bawah sadar kita mengatakan bahwa rezeki saya peluangnya hanya di sana gitu kan. Karena kita menulis pengeluaran demi pengeluaran, yang ada adalah gambaran-gambaran pengeluaran berikutnya. Seolah-olah tidak ada uang masuk lain, sehingga menjadi maunya terus berhemat. Padahal berhemat ini kan langkahnya kayak tidak mudah gitu ya. Nah, dengan mencatat pengeluaran yang dievaluasi gitu ya, dievaluasi kemudian ditulis gitu ya, kemudian ternyata menjadi tidak nyaman. Nah, setelah tahu terlalu berhemat itu ternyata menarik kekurangan gitu ya, fokus kepada pengeluaran membuat uang terus-menerus seperti keluar teman-teman ya. Nah, akhirnya saya berubah gitu ya. Apa yang saya lakukan teman-teman? Jadi yang saya lakukan adalah saya tidak mencatat lagi ya, jadi tidak mencatat ya. Saya alihkan ke, memang ada karyawan gitu ya, tetapi kan enggak saya baca terus, itu enggak gitu ya. Pokoknya udah keluar, udah ada pengeluaran ya sudah, niatkan untuk kegiatan sehari-hari biar lancar, kegiatannya dari bekerja juga lancar, ada untuk sedekah, untuk membayar ini itu banyak gitu ya. Ya udah, di ini aja, dilupakan gitu ya. Setelah dicatat ya udah dilupakan gitu ya, enggak dibaca lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi kita pada saat ada catatan di belanja gitu ya sudah, kita enggak usah untuk terlalu diperdulikan gitu ya. Kemudian ada saat sudah tidak mencatat pengeluaran ya, dan tidak peduli pengeluaran saya tuh per bulan berapa gitu, kadang memang tidak dihitung Bapak Ibu ya. Lalu fokusnya apa nih Bapak Ibu? Pada saat tidak berfokus kepada pengeluaran ya, maka fokusnya adalah di sini Bapak Ibu ya, menambah income itu dari mana lagi gitu ya. Kemudian yang kedua, apalagi yang bisa saya lakukan untuk bisa ada pemasukan bertambah gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga, finansial bisa bertambah dari arah mana lagi. Yang keempat, mesin uang ya, dengan ada usaha apa lagi untuk bisa saya ciptakan. Pada saat kita tidak berfokus kepada pengeluaran, maka yang terjadi adalah fokusnya kepada pendapatan.
fokusnya kepada penerimaan gitu teman-teman ya. Akhirnya ada kreatif ya, membuat toko ya, kemudian membuat kegiatan-kegiatan yang lain, membuat ada toko online gitu ya, kemudian marketing. Nah ini perlu sekali untuk bisa dicoba teman-teman ya. Jadi fokusnya ya adalah pemasukan, kreatifnya muncul, talentanya ada ya, potensi dan bakat terpendam itu menjadi menyala karena kita tidak berfokus kepada pengeluaran ya. Usahanya menjadi ada ya, bertambah ya, tokonya juga ada, kegiatannya menjadi lebih banyak, dan inilah rumusnya teman-teman ya. Kita tidak berfokus kepada pengeluaran, memang pengeluaran kita lakukan ya, kita keluarkan gitu ya, kemudian tetapi tidak diingat-ingat terus ya teman-teman ya. Yang diingat adalah untuk bisa saya melakukan apa lagi nih gitu ya. Nah ketika fokusnya kepada pemasukan, energi dari teman-teman nanti atensinya mengarahnya kepada perhatian bagaimana cara untuk bisa menambah income. Otomatis nanti ide-ide dari Bapak Ibu, kreatif dari teman-teman ajaib di sini menjadi menumbuh dan menarik peristiwa-peristiwa uang untuk bisa masuk. Ketika uang masuk jauh lebih besar nih teman-teman ya dari pengeluaran, persoalannya ada enggak Bunda Utami? Enggak ada ya di finansial ya. Walaupun berapapun pengeluarannya gitu ya, tapi saat pendapatan lebih besar, otomatis tidak ada persoalan dalam finansial karena pendapatannya lebih besar gitu ya. Jadi ketika uang masuk jauh lebih besar dari pengeluaran, berapapun pengeluarannya, persoalannya tidak ada. Nah inilah teman-teman semua, financial freedom, menjadi orang kaya, dan itulah Bapak Ibu sahabat surga yang ada di privat RFFLOP ya. Masya Allah, Alhamdulillah ini Bapak Ibu sahabat semua ya, insya Allah untuk bisa proyeksi kita adalah pada keberlimpahan ya. Jadi fokus kita kepada keberlimpahan yang nanti akan bisa menumbuhkan talenta, bakat-bakat dari Bapak Ibu itu nanti akan muncul. Karena apa? Kesemangatan setiap hari itu ada gitu ya. Mungkin persoalannya juga ada, tetapi karena sahabat di sini semuanya dalam kondisi yang sudah mendapatkan energi brilian gitu ya, dengan ada ilmu demi ilmu di setiap Kamis malam Jumat ini dan malam hari ini adalah bagaimana cara untuk kita proyeksinya lebih banyak kepada bagaimana cara untuk bisa mendapatkan ada income yang lebih ya. Nah sekarang ini banyak sekali kegiatannya ya teman-teman, yang di online itu mungkin bisa ada membuat toko ya, toko apa nih, toko online, bisa affiliate gitu ya. Kemudian kayak Bunda Utami ya, di pinggir jalan nih rumahnya berarti buat kegiatan, bisa ada membuat makanan ya, bisa ada minuman gitu. Sekarang ini banyak sekali peluang-peluangnya, itu yang perlu kita kerjakan ya. Jadi benar-benar memang time is money gitu ya, karena waktu adalah uang gitu ya. Tetapi jangan ditinggalkan yang namanya untuk mencari ilmu ya, menambah ilmu, dan kemudian juga untuk ibadah gitu ya. Jadi waktu kita nanti padat ya, padat untuk bekerja, untuk berkeluarga ya, kemudian kita jangan lupakan ilmu ya, menambah energi baik, dan kemudian menambah amalan-amalan kita, terutama di malam hari ini ya. Kita akan membaca Al-Waqiah karena inilah booster kita ya sahabat semua, untuk kita bisa selalu menjaga energi brilian di dalam diri kita. Dan kita doakan ya teman-teman kita yang mungkin saat ini masih keberlimpahan air. Nah di Bunda Diah berlimpah ndak airnya, khususnya di Batang banyak sekali yang kebanjiran ya, kita doakan. Makanya memang situasinya memang luar biasa saat ini ya, situasinya gerimis gitu ya, dan berhari-hari belum reda gitu ya. Banyak sekali yang terendam gitu ya, terendam barangnya, rumahnya, tapi ya mudah-mudahan segera surut. Dan Pekalongan informasinya juga banyak sekali ya yang mengalami ada keberlimpahan air ya. Saya doakan, kita semua doakan, semoga nanti setelah ini, bismillah, setelah ini ya rezekinya juga berlimpah ruah. Allahumma amin ya. Jiwa